kepada siswa ibu semua telah bersedia datang dalam kegiatan kita hari ini, yaitu konseling kelompok. Mudah-mudahan dengan kedatangan siswa ibu kita bisa melaksanakan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Dalam konseling kelompok ini, sebelumnya ibu mau tanya, kamu tahu apa itu konseling kelompok? Membahas pelajaran, membahas tugas yang ditulis di kelompok. Nah, konseling kelompok ini kita duduk secara bersama berkelompok dalam membahas satu masalah, yang masalah itu nanti bisa jadi sama penyebabnya atau tidak. Nah, di dalam pembahasan konseling kelompok ini kita adanya interaksi, dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu adalah suasana hidup, suasana yang diantara kita saling mengemukakan pendapat atau ide-ide dalam mengemukakan atau memberi masukan terhadap masalah yang kita bahas nanti. Nah, dalam konseling kelompok ini nanti apa-apa yang terjadi dalam kelompok kita, apa yang kita bahas di dalam kelompok kita ini, ibu berharap anggota kelompok semuanya bisa merahasiakan tanpa memberitahu sama orang lain, karena kita menggunakan azas rahasia. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita juga diminta kesukarelaan. Nah, contohnya tadi datang ke sini dengan sukarela, baik itu datangnya sukarela maupun dalam mengemukakan pendapat, ide-ide, itu harus sukarela, tidak ada yang terpaksa. Nah, terus setelah itu adanya keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan dari anggota kelompok, masalah kita ini tidak bisa kita cari solusinya. Nah, makanya ibu minta nanti semua kita saling terbuka dalam mengemukakan pendapat atau ide-idenya. Nah, paham tentang untuk sementara? Paham. Oke. Ibu yakin dan percaya di antara siswa ibu ini sudah saling mengenali. Tapi untuk lebih mengeratkan lagi suasana kelompok kita ini, terlebih dahulu kita berkenalan dulu ya. Nah, berkenalannya di sini ditunjuk atau sendiri-sendiri dulu? Siapa yang bersedia dulu? Coba. Perkenalkan, nama saya Bibis Sadana Putri, panggilan sehari-hari Bian. Namanya Bian. Nah, lanjut, siapa lagi? Coba. Nama saya Febriandini, biasa dipanggil Andini. Panggil Andini. Terus? Perkenalkan, nama saya Dewi Yulia Agustin, dipanggil sehari-hari Dewi. Dewi. Lanjut. Nama saya Aulia Fitri Octavia, dipanggil Aulia. Aulia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Airin Yulia Suti, biasa dipanggil Airin. Airin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cika Novelika, bisa hari-hari dipanggil Cika. Udah saling kenal,
untuk lebih mengeratkan lagi kita, maka kita bikin rangkaian nama supaya lebih akrab lagi ya. Nah, kita bikin rangkaian nama. Tahu cara permainan rangkaian nama? Tahu. Tahu. Caranya gimana? Bersambung-sambung. Bersambung-sambung. Nah, ibu contohkan satu ya. Contohnya ibu dulu, Bu Yen. Nah, terus nanti gilirannya Dewi bilang Bu Yen, Dewi. Nah, sampai terus. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, ibu mulai dari ibu dulu lah. Ibu Yen. Bu Yen, Dewi. Bu Yen, Dewi, Aulia. Bu Yen, Dewi, Aulia, Airin. Bu Yen, Dewi, Aulia, Airin, Dini. Bu Yen, Dewi, Aulia, Airin, Dini, Bian. Bu Yen, Dewi, Aulia, Airin, Dini, Dewi, Cika. Sekarang ikut lagi. Yen, Dewi, Aulia, Airin, Dini, Bian, Cika. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu kita sudah saling berkenalan. Sekarang ibu jelaskan kembali kalau tujuan kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini yaitu ya kita duduk melingkar seperti ini. Nah, mengirimkan ide-ide, masukan-masukan dan mengemukakan pendapatnya nanti ya. Nah, apakah siswa ibu sudah siap semuanya untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Nah, siap. Oke. Nanti kita akan membahas tentang masalah prokrastinasi atau perilaku prokrastinasi akademik siswa, yaitu masalah tentang menunda-nunda tugas. Nah, selama ini ibu banyak mendapatkan informasi bahwasanya siswa ibu banyak yang menunda-nunda tugas. Nah, sekarang ibu beri kesempatan kepada kamu semuanya atau bergiliran mengemukakan apa kendala atau penyebab kenapa tugas itu ditunda-tunda. Nah, silakan. Siapa yang mau? Nah, coba Cika. Jika sering menunda tugas karena waktu pembelajaran daring dimulai pada pukul 8 dan jika sering terlambat mengambil absen karena ketiduran sering, karena jaringan, karena dan terus tugasnya jadi tertunda. Oke, jadi ketiduran, jaringan itu akhirnya membuat tugasnya tertunda. Nah, terus siapa lagi? Oh, Aulia. Akibat tugas ditunda saya adalah satu, ketika tugas tersebut tidak diterapkan, Iya. saya tidak mengerti dan akhirnya tidak bisa dikirim. Bisa dikirim. Oke. Yang lainnya? Coba Dini. Akibat tugas saya tertunda karena saya sering ketiduran malam, makanya bangun saya terlalu siang. Oh, ada yang tidurnya larut malam ya? Tidur larut malam, akhirnya bangun kesiangan dan imbasnya
tidak masuk pada pembelajaran. Nah, akhirnya tugas tertunda. Ya, oke, lanjut. Airin, siapa dulu? Airin. Nah. Akibat tugas saya selalu tertunda karena setiap mau mengirim tugas sinyal saya tidak ada. Oh, sinyal. Berarti masalah sinyal ya. Terus Dewi? Akibat saya menunda tugas karena tugas yang dikirim di lewat daring saya tidak mengerti. Oh, tidak mengerti karena tidak ada penjelasannya. Terus? Saya sering menunda tugas karena saya suka tidur larut malam. Kadang tidak ada paket karena keseringan menonton YouTube, mungkin tidak perlu saya tonton. Lalu saya juga sering malas membuka tugas. Saya juga sering bermain, jadi tugas itu lupa saya buat gitu. Lupa. Nah, dari sekian masalah, ya nak, itu tugas tertunda. Beragam alasannya, yaitu ada yang tidak paham dengan materi, terus ada tidur larut malam, terus bangunnya kesiangan, jadi tidak ikut pembelajaran. Tambah lagi paket, jaringannya, dan ada lagi yang mungkin main game. Itu kan akhirnya bangunnya, terus imbasnya ke pembelajaran atau tugas yang ditunda-tunda. Nah, itu penyebab-penyebabnya ya, kenapa tugasnya ditunda-tunda, akhirnya nilainya menurun. Nah, sekarang tujuan kita dalam konseling kelompok ini berhubungan dengan tugas-tugas yang ditunda. Perhatikan waktu. Nah, waktunya siswa ibu semua ini atau anggota kelompok tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, tujuan kita bagaimana kamu kedepannya bisa memanage waktu sedemikian rupa agar tidak ada lagi tugas yang menumpuk atau tertunda. Nah, tujuan kita di sini nanti bagaimana kamu bisa menata waktu itu dalam belajar, dan tujuannya juga bagaimana kamu bisa menunjukkan perilaku disiplin dalam belajar. Nah, kita sebelum membahas masalah ini ada istilahnya komitmen, ya nak? Komitmen di dalam membahas masalah, yaitu nanti kita memakai istilahnya metode teknik dalam konseling ini, yaitu behavior. Behavior ini lebih mengarah perubahan perilaku, tetapi dengan kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku itu nanti itu komitmen yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Ada kamu salin dalam satu berbentuk kontrak. Nah, itu kamu jalankan nanti berapa maunya. Nah, sekarang coba kamu kemukakan pendapatnya, bagaimana cara menata waktu supaya tugasnya itu tidak tertunda lagi. Apa yang pengen dilakukan? Kalau saya sendiri mungkin akan membuat jadwal
saya lakukan hari ini. Nah, dengan merencanakannya sebelum, misalnya hari ini saya akan melakukan sesuatu yang misalnya tugas, Ya. saya akan merencanakannya besok. Saya akan melakukan, misalnya saya akan membuat tugas IPA, IPS dan PKN. Saya akan merencanakan malamnya sebelum saya melakukannya besok. Oke. Ya. Berarti menata waktunya pas ada pelajaran hari itu. Contohnya kita kan sudah sekolah ini. Nah, berarti di rumah nanti langsung dikerjakan. Makanya bisa menata waktu dengan baik. Nah, itu pendapat dari Tika. Bagaimana yang lain? Dari Dian. Bagaimana yang lainnya? Nah, Dini gimana Dini? Saya akan membuat jadwal yang mana dibuat pada kertas selembar, lalu ditulis apa jadwal untuk pembelajaran hari-hari. Hari-hari ya. Berarti jadwal dibikin agenda atau jadwal dalam belajar dibikin dalam kertas. Bisa jadi itu kertas itu ditempel, mungkin tugas hari ini harus dikerjakan dulu. Oke. Yang lainnya gimana? Coba Cika. Saya setuju dengan pendapat Dian dan Dini. Dengan membuat jadwal untuk kegiatan sehari-hari itu lebih membuat kita lebih disiplin dalam Lebih disiplin dalam membagi Waktu. waktu. Oke. Ada yang lainnya? Saya sepakat dengan saran-saran dari Dini dan Dian. Oke. Terus? Saya juga sepakat dengan semua pendapat dari Dian, Cika, dan Dini. Oke. Nah, kan udah ada terlihat tadi gambaran-gambaran tentang kamu mau merubah cara belajar atau supaya masalahnya ini tidak ada yang menunda-nunda tugas lagi. Nah, sekarang coba kita lihat sedikit ini. Perhatikan.
kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Nah, belajarlah dari kegagalan, karena kegagalan itu datangnya dari kesuksesan itu datangnya dari kegagalan. Mungkin contohnya selama ini kamu suka menunda-nunda, nah itu adalah satu kegagalan, tapi jangan sampai di situ. Nah, kita merubahnya. Nah, itu menurut Cika. Jadi tidak gagal, istilahnya satu kali gagal kita coba lagi ya. Terus apa lagi? Coba ini. Mulai sekarang berubahlah dirimu, jangan main-main dengan masa depanmu. Nah, berubahlah demi masa depan. Jadi jangan suka bermain-main. Selama ini banyak main HP, kurangi. Dengan main HP bisa tugas tertunda. Nah, siapa lagi? Kunci sukses. Nah, coba Bian. Kunci sukses adalah belajar. Uh-uh. Dan jika kamu tidak mau belajar, maka jangan berharap jadi kamu sukses. Kunci sukses adalah Belajar. belajar. Tanpa kita belajar, jangan berharap kita akan menjadi sukses. Nah, berarti memang menunda suatu pekerjaan itu tidak akan mengubah hidup seseorang. Nah, apa lagi? Coba Airin. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, maka impianmu akan terwujudkan. Nah, jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, maka impian kamu akan terwujud di dalam belajar. Nah, mantap. Apa lagi? Bersyukurlah atas yang kita alami, dan itu kunci kita kesuksesan. Bersyukurlah atas apa yang kita dapatkan, karena itu adalah kunci kesuksesan. Nah, kan udah paham semuanya? Dengan kita menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, akhirnya yang dampaknya adalah untuk kita sendiri. Nah, dengan adanya kamu semangat untuk kembali merubah cara pola pikir atau memanage waktunya, kamu bisa disiplin kembali dalam menata waktu dengan baik. Nah, dalam kemampuan mengelola waktu itu Ibu berharap nanti ada istilahnya komitmen dari kamu masing-masing. Karena komitmen itu datangnya dari kamu, yang menjalankannya adalah kamu sendiri. Nah itu kapan? Nah, di situ itu kan, ini ada kontrak perilaku yang Ibu katakan tadi, bahwasanya kita kan menggunakan kontrak perilaku. Nah, di kontrak perilaku atau kontrak tingkah laku ini kamu bikin apa yang ingin kamu lakukan untuk merubah supaya kita tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas lagi. Nah, coba kamu pegang ini, nanti Ibu jelaskan cara mengisinya. Nah, itu udah dua. Nanti diisi ya, nanti. Nah, ini di sini kan ada saya titik-titik, berarti nama kamu, terus tanggal berapa, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, terus di situ ada nanti konselor, ada konseli. Konselornya siapa?
dari kita atau kamu sendiri. Nah, terus ada usaha saya dikatakan berhasil jika. Nah, jika apa? Jika tugasnya tidak ada ditunda-tunda lagi. Nah, di situ apabila saya berhasil melakukan, saya akan mendapatkan. Nah, pengen mendapatkan hadiah. Nah, apa pengennya? Nilai bagus. Nah, saya akan mendapatkan nilai bagus. Itu datangnya, itu usaha yang ingin kamu lakukan. Nah, di sini ada tanggal berakhirnya kontrak. Nah, dari selama ini kan ada contohnya, ada juga mungkin 1 atau 2 tugas yang masih ditumpuk-tumpuk. Nah, sampai tanggal berapa kamu bisa menjalankan supaya tugas itu tidak ada tertunda lagi? Mungkin 1 minggu, bisa jadi 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, bikin tanggalnya sini sampai tanggal berapa berakhirnya. Nah, nanti Bu juga tanda tangan ini, dan juga ada konsepinya. Nah, ini datangnya dari komitmen ini siapa yang membuat? Kita sendiri, dan kita sendiri yang menjalankannya. Oke, nanti kamu isi, kamu kumpul sama ibu hari ini juga. Nah, sekarang sebelum kamu mengisi itu, supaya fresh lagi, ya permainan sedikit dulu ya. Oke, taruh dulu kertasnya. Kita permainan. Dalam permainan ini ada enggak sanksinya? Mau sanksi atau gimana? Mau. Dah. Sanksinya apa? Bebas. Oke. Permainan ini sebelumnya sudah Ibu lakukan juga, cuma mungkin di kelompok ini belum ya. Kita pakai permainannya triple tree. Triple tree itu setiap angka 3 itu diganti dengan oke. Paham kan? Dan pernah kalau rasanya dulu pernah main di kelas 8 atau di kelas 7 pernah Ibu dulu permainan klasika ya. Contohnya 1, 2, oke. 4, 5, kelipatan 3 diganti dengan oke. Berarti 3, 6, 9, 12 diganti oke. Bisa dimulai? Konsentrasi. Bebas random. Ibu yang menunjuk dari mana mulainya. Oke? Oke. Ini kalau begini, misalnya 1, bisa Ibu menunjukkan 1, 2, bisa kayak seperti acak-acak. Tidak diacak. Nah, kalau diacak ribet. Dah. Oke. Ibu yang mulai dulu ya. Ibu juga masuk. Kalau Ibu yang kena hukum, nanti Ibu juga yang kena hukum ya. 1, 2, oke. 4, 5, Oke. 6, 7. Salah. Nah, kurang konsentrasi. Jangan jika maunya apa? Kita hubungkan dengan kita kan sekarang membahas menunda-nunda tugas. Bercerita tentang kenapa tugasnya ditunda-tunda. Pengalaman sedikit. Nah, coba berdiri. Terserah. Selama cerita. Nah, apa ceritanya selama kenapa? Selama pandemi, Mas. Apa? Yuk.
mau bercerita ya? Apa maunya? Nah, kita maafkan kali ini ya, satu kali lagi. Satu kali lagi terjadi. Oke, sportif ya. Ulang lagi atau cukup? Ulang. Oke. Masih ibu yang mulai ya. Tapi lingkarannya beda. 1, 2, Oke. 4, 5, oke. 7, 8, Oke. 10, 11, oke. 13. Dah, ayo. Ayo, Yulia, Aulia. Cerita. Gimana? Kalau nak bercerita nyanyi aja. Apa? Pengalaman saya terlambat mengirim tugas ialah ketika saya mengirim tugas tersebut, akan tetapi jaringan tersebut tidak ada. Nah, Terus sebelum mengirim itu apa? Oke, dah tepuk tangan dulu. Nah, gimana sudah kembali maksudnya udah kembali segar atau gimana? Udah ya. Nah, dengan permainan ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita kembali, yaitu tadi mengisi kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku itu nanti kita mengisi nanti aja. Terus kontrak perilakunya hari ini dikumpulkan. Nah, sekarang coba kamu kemukakan kesan-kesan kamu dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Apa kesan-kesannya? Menambah ilmu, menambah sedikit ilmu tentang supaya tidak menunda tugas. Ya, menambah ilmu supaya tidak menunda-nunda tugas. Terus apa lagi kesan-kesannya dari kegiatan kita ini? Mengajarkan kita untuk membagi waktu dan disiplin. Dan mengingatkan bahwa menunda tugas itu tidak baik dan tidak akan membuat kita menjadi pintar dan sukses. Menunda tugas itu tidak akan membuat kita menjadi sukses. Itu kesan-kesan yang didapatkan. Terus apa lagi? Ya, coba ini mengubah diri kita supaya masa depan kita lebih baik. Mengubah diri kita, bisa mengubah diri kita untuk lebih baik. Itu kesannya untuk masa depan. Itu kesannya. Terus siapa lagi? Mengajak kita supaya tidak menunda-nunda tugas. Terus karena menunda tugas tidak membuat kita sukses. Tidak membuat kita sukses. Nah, kesan yang lebih yang kamu rasakan setelah mendapatkan kegiatan ini apa lagi tadi kesannya? Dapat menambah ilmu, dapat mengubah diri, bisa memanage waktu dengan baik. Terus kalau apa kesannya terhadap pelaksanaan kita hari ini?
semua sudah dijawab Bian, Bu. Semua sudah dijawab Bian semuanya ya. Berarti kesannya bisa menambah ilmu dan kita bisa lebih disiplin lagi. Oke. Mungkin ini kegiatan kita yang pertama ya. Apakah itu nanti kita lanjutkan dengan masalah yang lain? Itu bisa kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Konseling kelompok ini kembali. Nah, tadi kan itu kesan yang kamu dapatkan. Nah, sekarang apa pesannya terhadap kelompok kita ini? Tadi kesan, sekarang pesan. Kurangi waktu bermain, kurangi Pesan-pesannya, pesan di dalam, mungkin pesannya apa? Bisa jadi pesan kedepannya kita lebih aktif lagi, atau pesannya bisa dilaksanakan ini untuk itu pesan kan. Kalau tadi kan kesan. Apa pesannya untuk anggota kelompok kita ini? Jangan suka menunda-nunda tugas, itu pesannya. Terus apa lagi? kurangi waktu bermain, kurangi waktu sibuk dengan HP, bermain game. Jika diberikan tugas, jika tidak ingin tugas yang menumpuk, lebih baik setelah diberikan oleh guru langsung dikerjakan. Atau membuat jadwal sesuai dengan yang akan dilakukan. Misalnya kalau memang tidak bisa, ya langsung dikerjakan saja. Oke. Nah, itu pesannya. Ada lagi? Ada lagi pesannya? Pesan apa pesannya atau harapannya terhadap kelompok ini? Semoga bisa menjadi lebih baik harapannya. Semoga bisa lebih baik Ke depan. kedepannya. Kelompok ini lebih lancar lagi. Ya, mudah-mudahan kita saling memberi ide atau pendapat di dalam kelompok ini. Ya. Karena pembahasan kita sudah berakhir ya. Itu Ibu mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan hari ini bisa kamu jalankan dengan baik. Terus kalau yang baiknya kamu bawa pulang, yang buruknya Yang dibawa. jangan dibawa, tinggalkan di sini. Oke. Sebelum kita bubar atau kita tutup dulu kegiatan kita dengan berdoa atau membacakan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi.